Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi tentang analisis structural equation modeling. Perlu kita perhatikan, terdapat beberapa komponen di dalam model SEM, yaitu dua jenis variabel yang terdiri dari variabel laten dan variabel teramati. Terdapat dua jenis model, yaitu model struktural dan model pengukuran. Dan terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan struktural dan kesalahan pengukuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua jenis variabel di dalam model SEM. Yang pertama adalah variabel laten. Variabel ini merupakan kunci yang menjadi perhatian dan merupakan konsep abstrak. Contohnya dalam bidang psikologi, seperti perilaku, sikap, perasaan, motivasi, dan lain-lainnya. Variabel-variabel tersebut hanya dapat diamati secara tidak langsung atau diukur melalui variabel-variabel teramati. Simbol diagram jalur dari variabel laten yaitu lingkaran atau eklips. Nah, di dalam variabel laten ini dibagi lagi menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Variabel laten eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model, atau dalam diagram jalur tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. Kemudian disimbolkan dengan C. Berikutnya adalah variabel laten endogen. Variabel ini merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain di dalam model. Di dalam diagram jalur ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju variabel tersebut. Variabel ini disimbolkan dengan eta. Selanjutnya adalah simbol untuk menunjukkan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antar variabel yang ditunjukkan dengan anak panah yang memiliki satu ujung. Selanjutnya adalah variabel teramati. Simbol diagram jalur dari variabel teramati adalah kotak. Variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. Variabel ini merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner biasanya mewakili sebuah variabel teramati. Di dalam variabel teramati terdapat dua jenis, yaitu variabel teramati secara reflektif dan variabel teramati secara formatif. Berikut adalah gambarannya. Variabel teramati secara reflektif artinya variabel laten dicerminkan oleh variabel teramati, sedangkan dalam formatif artinya variabel laten dibentuk oleh variabel teramati. Untuk lebih memperjelas, kita lihat ilustrasi berikut. Terdapat variabel kepuasan yang direfleksikan atau dicerminkan dari riang, senyum, semangat karyawannya. Ini merupakan gambaran dari variabel teramati yang berbentuk reflektif. Kemudian selanjutnya variabel teramati dalam bentuk formatif. Contohnya, variabel kepuasan dibentuk dari lingkungan kerja yang kondusif, teman kerja yang menyenangkan, dan pekerjaan yang menyenangkan. Jadi perbedaan dari keduanya adalah jika reflektif, dia ada dicerminkan, variabel laten dicerminkan oleh indikator. Dan ketika dia formatif, adalah variabel laten dibentuk oleh indikator. Selanjutnya adalah model dalam analisis SEM. Yang pertama adalah model struktural. Model ini menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara variabel laten. Hubungan ini umumnya linier. Misalkan, dalam diagram jalur berikut ini. Terdapat dua variabel eksogen dan dua variabel endogen dengan hubungan sebagai berikut.
Satu ujung anak panah menunjukkan hubungan antar variabel eksogen dan endogen. Dan dua ujung anak panah menunjukkan hubungan antara variabel eksogen dengan variabel eksogen. Berikut ini adalah gamma, simbol dari besarnya koefisien jalur dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Dan berikut ini adalah beta, simbol dari besarnya koefisien jalur dari laten endogen terhadap laten endogen yang lain. Sebuah hubungan di antara variabel laten serupa dengan sebuah persamaan regresi linier di antara variabel laten tersebut. Beberapa persamaan regresi linier membentuk persamaan analisis jalur. Dan ketika ada hubungan timbal balik, maka akan membentuk persamaan simultan di antara variabel-variabel laten. Ini serupa dengan persamaan simultan di ekonometrika. Jadi, model struktural dapat berupa model regresi, dapat berupa model analisis jalur, dan dapat berupa model simultan. Nah, selanjutnya adalah model pengukuran. Setiap variabel laten biasanya mempunyai beberapa variabel teramati atau indikator. Hubungan antara variabel laten dengan variabel-variabel teramati dimodelkan dalam bentuk analisis faktor. Inilah yang menjadi model pengukuran. Muatan-muatan faktor atau loading faktor yang menghubungkan variabel laten dan variabel teramati dinotasikan dengan lambda. Ini adalah besarnya loading faktor. Nah, selanjutnya adalah kesalahan model struktural. Kesalahan model struktural merupakan kesalahan atau error yang ada di model struktural setiap persamaan atau variabel endogen pada struktural model, disimbolkan dengan lingkaran. Dan besarnya kesalahan atau error model struktural disimbolkan dengan zeta. Selanjutnya adalah kesalahan model pengukuran. Kesalahan model pengukuran merupakan kesalahan atau error yang ada di model pengukuran, ada pada setiap indikator, dan besarnya kesalahan model pengukuran disimbolkan dengan delta. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.